Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda di rumah. Selamat pagi sobat TMC. Untuk kali ini apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Rizka Tripurwanti. Saya perawat ruang bayi TMC. Untuk kali ini saya sebagai host acara tema Bincang Sehat kita kali ini dengan temanya tips perawatan bayi baru lahir. Di antaranya memandikan sama perawatan tali pusat. Karena itu hari ini sudah hadir bersama saya Suster Anissa Nirmalasari AMDK sebagai narasumber kita hari ini untuk penyampaian gimana sih cara memandikan bayi sama perawatan tali pusat di rumah. Pasti karena bunda-bunda sekarang ini masih bingung ya buat memandikan ya. Baik, apa kabar Bunda Anissa? Alhamdulillah baik. Baik, enaknya saya manggil apa ya? Ibu, teteh, gimana ya? Boleh sus aja. Sus aja, buat mengakrabkan juga ya. Boleh. Soalnya sus sekarang ini kan bahasan yang kali ini tuh penting banget ya buat bunda-bunda di rumah. Soalnya kan apalagi dengan pandemi kali ini keluarga ada yang ibu-ibu di rumah tuh ada yang jauhan gitu kan ya. Terus gimana juga sih caranya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, biasanya ada yang ya maaf nggak punya ibu untuk ngebantu di rumah gitu kan ya, jadi di rumah sendirian gitu. Terus untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung untuk di acara kita kali ini. Yang mau bertanya silakan ya. Kita buka nanti sesi pertanyaan ada di kolom komentar, silakan tinggal diklik aja, ketik aja di situ. Untuk kita tahu sendiri bahwa memandikan itu kebutuhan dasar ya, Sus ya. Kebutuhan dasar yang emang harus kita penuhi. Utamanya itu biasanya untuk membersihkan badan ya, terus biar ada rasa nyaman ya, terus apa namanya infeksi kulit, mencegah infeksi kulit ya. Untuk perawatan tali pusat sendiri kan biar cepat sembuh juga ya, cepat keringnya juga gitu kan ya. Baik, terima kasih. Daripada kita panjang lebar kemana-mana, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya ke narasumber untuk menyampaikan cara memandikan dan perawatan tali pusat. Silakan Suster. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Suster Rizka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu perawatan bayi baru lahir, yaitu memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Nah, bunda sekalian, perawatan bayi itu memang susah-susah gampang ya sus ya. Yeah. Mungkin bunda di rumah ini bingung, juga takut ya untuk cara memandikan bayi, apalagi yang masih terpasang tali pusatnya. Nah, bunda di rumah tidak usah takut karena itu semua bisa dipelajari sama-sama. Nah, kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memandikan dan perawatan tali pusat yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang perlu bunda perhatikan ya sebelum bunda memandikan bayinya. Yang pertama, suhu ruangan. Nah, suhu ruangan ini sebaiknya harus hangat. Kenapa? Ditakutkan nanti bayinya kedinginan atau hipotermi. Itu suhunya jangan kurang dari 25 derajat ya Bu ya. Terus yang selanjutnya, hindari memandikan bayi setelah bayinya disusui atau minum susu. Itu ditakutkan nanti bayinya muntah. Nah, kalau misalkan bayi ibu atau bunda mau memandikan bayinya, tunggu 10 sampai 20 menit baru bisa dimandikan. Yang selanjutnya itu waktu mandinya itu juga jangan terlalu lama ya, resiko hipotermi pada bayi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke prakteknya aja. Apa aja sih alat yang perlu diperlukan untuk memandikan bayi ini? Yang pertama ada meja mandi khusus untuk mandi. Kalau misalkan bunda di rumah tidak punya
meja bisa disesuaikan, bisa di atas kasur atau misalkan di atas tempat yang empuk. Nah, selanjutnya handuk mandi, alas perlat, terus wastafel, ada sabun mandi khusus bayi yang biasanya yang direkomendasikan itu yang hipoalergenik ya, untuk bayi yang lebih sensitif. Terus bak mandi yang sudah diisi air hangat, ember untuk kain kotor, tempat sampah atau plastik, dan perlengkapan bayi lainnya. Kita langsung saja ke prakteknya, Bunda. Kita siapkan terlebih dahulu ya Bunda ya untuk perlaknya. Untuk perlaknya kita siapkan dulu ya. Lalu sebelum memandikan, bagusnya perlengkapan bayi ini sudah kita gelar atau kita tata supaya nanti pada saat bayi beres mandi, waktu untuk memakaikan baju itu tidak terlalu lama, ditakutkan bayinya hipotermi atau kedinginan. Lalu sebelum memandikan, bagusnya perlengkapan bayi ini sudah kita gelar atau kita tata supaya nanti pada saat bayi beres mandi, waktu untuk memakaikan baju itu tidak terlalu lama, ditakutkan bayinya hipotermi atau kedinginan. Ya, ini kita siapkan dulu satu buah wastafel. Kalau misalkan Bunda di rumah biasa memakai wastafel. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya, perlengkapannya sudah siap. Yang pertama kita lakukan yaitu cuci tangan. Nah, Bunda di rumah jangan lupa sebelum memegang bayi, bagusnya itu cuci tangan terlebih dahulu supaya bayinya itu tidak terkontaminasi dari tangan kita. Takutnya tangan kita itu kotor, ada kumannya, bakteri nanti bisa kena ke bayinya. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Karena kita di rumah sakit ya Bunda ya, jadi cuci tangannya 6 langkah. Kalau di rumah ya bebas, mau menggunakan hand sanitizer atau air mengalir juga boleh. Nah, setelah ini baru kita baringkan bayinya di sini. Nah, yang pertama kita bersihkan area mulut, ditakutkan ada sisa susu bekas minum, menggunakan kapas yang sudah dikasih air ya. Kapas dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya bersihkan area mata. Nah, untuk area mata ini kita gunakan kapas sama ya, kapas lembab air hangat. Cara membersihkannya yaitu bersihkan dari bagian tengah ke arah luar. Jangan terbalik ya Bun, jangan dari luar ke dalam, soalnya takut di bagian sebelah sini itu kotor, makanya nanti mata bayinya malah jadi infeksi. Jadi dari dalam ke luar. Menggunakan kapas yang berbeda. Jadi jangan satu kapas sama-sama ya. Jadi diganti seperti ini. Sudah beres. Baru kita ke bagian telinga. Nah, bagian telinga ini cukup dibersihkan hanya di bagian kelopak telinganya aja. Tidak usah Bunda bersihkan ke dalam ya. Nah, seperti ini, cukup dibersihkan seperti ini saja.
nanti otomatis kotoran yang di dalam itu bisa keluar sendiri, Bun. Kalau misalkan bayinya menangis, jadi Bunda tidak usah masuk ke dalam ya. Ditakutkan nanti kotorannya malah masuk ke dalam lubang telinga, seperti itu. Nah, kalau sudah beres, baru kita buka bajunya. Kita lihat dulu apakah bayinya BAB atau tidak. Kalau misalkan bayinya BAB, sebelum memandikan kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, cara membersihkan kotorannya yaitu dari arah dalam ke luar, seperti ini, Bun. Ini area alat kelaminnya ya, dari dalam ke luar seperti ini. Jangan terbalik, Bun, jangan dari sini ke dalam, karena di sini banyak kotoran. Kalau misalkan arah ke dalam, resiko nanti kotorannya masuk ke dalam alat kelamin, apalagi bayi perempuan. Nah, itu resiko infeksi ya, bakteri atau kotorannya masuk ke dalam lubang vagina, seperti itu. Udah, kalau sudah bersih, baru kita lepas kasa tali pusatnya. Kita lepas, kita lepaskan baju bayinya semua. Nah, memandikan bayi ini ada dua cara ya, Bunda. Yang pertama, cara memandikan di atas meja. Nah, kalau misalkan Bunda di rumah belum berani nih cara memandikan bayinya langsung dimasukkan ke dalam bak, boleh memandikan dulu di atas meja menggunakan waslak. Tapi kalau misalkan Bunda di rumah sudah berani, bisa langsung masuk ke dalam bak juga boleh. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan cara memandikan langsung ya, Bun ya, ke dalam bak mandi. Kita angkat dulu bayinya. Nah, Bunda perlu diketahui cara memegang bayi itu seperti ini, Bun. Jadi bahu lengan bayinya terkunci sama tangan kita. Memegang bayi itu jangan bagian lehernya, Bun, ditakutkan nanti tergelincir pada saat dimandikan di dalam bak. Jadi seperti ini, Bunda. Nah, kalau seperti ini, kepala belakang, leher sama pundak itu semua terkunci dan masuk ke sana. Nah, udah kita angkat dan masukkan ke dalam bak. Kita masukkan ke dalam bak seperti ini. Nah, pertama kita basuh muka terlebih dahulu. Kita basuh muka. Setelah itu kita basahi bagian kepala. Nah, setelah basah baru kita kasih sabun. Kasih sabun. Lalu sabuni kepalanya. Hati-hati air sabun masuk ke dalam telinga dan ke matanya. Ini soalnya resiko ya, biasanya bayi suka nggak bisa diam kepalanya, jadi harus pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah disabuni baru kita basuh kembali ya sampai bersih. Setelah itu baru ke bagian dada perut, basuhi semuanya, sabuni seperti tadi ya, bersihkan area lipatan. Area lipatan leher biasanya suka banyak lemak, seperti itu kotoran. Di sini suka menumpuk ya. Terus di bagian ketiak disabuni juga sampai bersih. Nah, sampai ke telapak kaki yang terakhir. Nah, ini bagian selangkangan itu harus paling terakhir. Sini. Udah semua disabuni. Baru kita bilas sampai bersih. Udah bilas. Nah, kita sekarang akan membersihkan bagian belakang bayinya. Bagaimana sih caranya? Nah, hati-hati pada saat membalikkan badan bayi, Bun. Jadi caranya seperti ini. Dada bayi kita tahan, lalu kita balikkan. Nah, tangan yang tadi tetap memegang lengan bayinya. Jadi posisinya tetap sama seperti ini. Mengunci, hurufnya huruf C seperti ini ya. Kayak huruf C. Ya, seperti ini. Jadi bayinya tetap terkunci, tidak akan tergelincir ke bawah air, ke dalam air. Seperti itu. Baru kita sabuni seperti tadi. Setelah beres, kita basuh sampai bersih. Kita basuh setelah beres, langsung kita angkat. Jangan terlalu lama ya untuk memandikan bayi. Ditakutkan bayinya kedinginan atau hipotermi. Langsung kita angkat.
Nah, kita simpan di handuk yang telah kita siapkan. Pertama yang kita keringkan yaitu bagian kepala. Seperti ini. Kita keringkan dulu kepala. Kalau misalkan sudah kering, baru bagian badannya. Nah, untuk mengeringkan badan cukup ditepuk-tepuk seperti ini saja, Bunda. Tidak usah digosok-gosok. Seperti ini. Ditepuk. Untuk area tali pusat juga sama, harus dikeringkan. Wajib itu ya. Untuk tali pusatnya harus selalu kering. Seperti ini. Nah, udah. Sekarang handuknya kita simpan. Yang selanjutnya yaitu perawatan tali pusat. Nah, untuk perawatan tali pusat, Bunda cukup memakai kasa steril yang kering saja. Ini ya. Bagaimana sih cara membungkus klemnya? Nah, caranya seperti ini ya, Bun. Kita bentuk dulu kasanya ya, membentuk segitiga seperti ini. Nah, kita bentuk segitiga. Bagian yang panjang ini kita simpan di bawah klem umbilical di sini. Lalu yang bagian bawah ini kita simpan di ke atas. Sisi kanan kiri kita tarik dan ikat 1 kali. Tidak usah terlalu kencang ya, Bun ya, supaya memudahkan Bunda nanti untuk melepasnya kembali. Nah, setelah itu kita kasih minyak telon. Minyak telon ini cukup ya, dikasihnya tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Dan penggunaannya juga cukup di area dada, perut, dan punggung bayi. Tidak usah diberikan ke area yang lain. Ini saja. Nah, setelah dikasih tali pusat, baru kita pakaikan popok. Nah, untuk memakaikan popok ini, cara pengikatannya itu nggak boleh menutupi klem ini ya, klem tali pusat. Jadi posisi ini harus selalu berada di atas, jangan di bawah popoknya. Kenapa? Takutnya nanti pada saat bayinya BAB atau pipis, klem ini jadi kotor, kena BAB atau pipisnya. Seperti itu. Sudah, kita pakaikan baju bayinya. Jangan terlalu lama membuka baju bayinya ya, Bun. Soalnya kulit bayi itu memang sensitif terhadap suhu dingin terutama. Nah, setelah itu baru kita bedong. Nah, prinsip untuk bedong ini yaitu hanya untuk menghangatkan badan bayi saja setelah dimandikan. Jadi kalau misalkan di rumah membedong bayi itu jangan terlalu kencang, Bun. Apalagi ini nih, anggota gerak tangan sama kaki dianjurkan ya, masih bisa gerak kalau bisa. Tapi kalau misalkan nanti di rumah Bunda mau bedong seperti biasa, boleh. Nah, tapi nanti dilihat kalau misalkan suhu badan bayinya sudah mulai hangat begitu ya, Bun. Nah, ini bisa dilepas bedongannya. Biarkan badan bayi bergerak dengan bebas, supaya bayinya tidak merasa pergerakannya itu terbatas. Nah, kita bungkus dulu ya. Kita bedong. Nah, setelah selesai baru kita sisir rambutnya dan kita pasangkan topi biar bayinya hangat. Udah. Nah, setelah mandi baru bisa bayinya diberikan ASI atau dikasih minum oleh Bunda. Itu selesai. Nah, untuk saya jelaskan sedikit ya, Bun ya, untuk perawatan tali pusat. Prinsipnya perawatan tali pusat itu harus bersih. Jadi pada saat Bunda mau mengganti kasat tali pusat, tangan Bunda itu harus bersih, harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk kasat tali pusat ini tidak usah dipakaikan apapun, Bunda, cukup kasa aja yang kering. Tapi kalau semisal bayinya terlihat ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau berbau, adanya nyeri tekan di area tali pusat, terus bayinya demam
Bunda bisa bawa bayinya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Suster Rizka. Mangga. Oke, gimana nih bunda-bunda di rumah? Masih penasaran? Ada yang masih penasaran? Boleh banget nanyain ya ke ke komentar, tinggal ketik aja. Pengen bunda-bunda tanyain. Oke. Terima kasih Suster Anissa yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat banget ya buat kita bunda-bunda di rumah. Biasanya pada khawatir ya Bun sebenarnya karena mereka biasanya masih takut-takut karena masih ada tali pusatnya itu sih yang biasanya ini. Sekali lagi buat bunda-bunda di rumah yang pengen bertanya, dipersilahkan isi kolom komentar. Nanti kita di sini mencoba untuk jawab ya. Baik, sambil menunggu, biasanya nih, Sus, saya sering banget nemuin pasien-pasien yang ibu-ibu muda baru punya anak, baru pulang dari sini. Biasanya kasusnya, Sus, mandiin bayi itu gimana sih gitu kan ya, soalnya masih ngeri ada tali pusatnya. Terus biasanya nih yang ditanyain suhu airnya sendiri nih sama berapa banyaknya banyaknya air sendiri, apakah harus sedada, sepinggang atau gimana gitu? Iya, baik Suster Rizka. Untuk suhu air itu sendiri ada nilai standarnya ya, idealnya suhu untuk mandi itu 38 derajat. Kalau misalkan bunda di rumah tidak mempunyai alat pengukur suhu, bisa bunda ukur dengan sikut bunda. Nah seperti ini diukur. Kenapa dengan sikut? Karena sikut ini area yang paling sensitif dengan panas. Jadi kalau misalkan mau mandi ya ukur aja hangat-hangat kuku seperti itu. Kalau misalkan tidak ada alat pengukur gitu. Kalau nggak ada alat pengukur suhu, cukup pakai sikut aja ya, dicelupin sikut kita ya. Nah, yang tadi satu lagi, airnya segimana banyak sih? Apa sejolang penuh? Oh iya, untuk airnya itu tidak terlalu banyak ya Suster, karena prinsip mandi tidak untuk merendam bayi, tapi untuk membersihkan kotoran bayi seperti itu. Jadi minimal 5-8 cm itu sudah cukup. Oh jadi cuma segitu ya? Soalnya kan orang-orang di luaran sana berpikirnya harus banyak karena biar si dedenya enggak kedinginan, kena udara gitu. Tapi sebenarnya lebih ininya ya 5-8 cm dari itu ya. Iya, itu juga untuk mencegah bayinya kedinginan gitu. Oke. Sambil nunggu pertanyaan dari bunda-bunda di rumah nih ya, saya mau nanya lagi Sus. Untuk mandi frekuensinya sendiri nih dalam sehari itu berapa kali sih, sama waktu yang baik untuk mandi? Biasanya ibu-ibu di rumah punya jam-jamnya sendiri nih ya kan, tapi yang lebih baiknya nih untuk waktu sama frekuensi mandi itu berapa kali? Nah untuk mandi sama ya seperti halnya kita mandi itu 1-2 kali per hari. Cuman memang harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau misalkan cuaca lagi dingin nih, nah itu nggak usah dimandikan bayinya, cukup diwaslap saja. Tapi kalau misalkan memang cuaca panas, bayinya gerah, boleh dimandikan 2 kali sehari. Terus kalau misalkan bayinya panas, nah itu nggak boleh dimandikan. Kalau lagi demam ya? Iya, kalau lagi demam nggak boleh dimandikan. Oke, untuk itunya waktunya Sus? Oh iya, untuk waktu mandi bagusnya sudah ada sinar matahari ya Sus, paling jam 8-an ke atas. Terus kalau sore jangan lebih dari jam 4 sore. Jangan lebih dari jam 4 sore itu biasanya kenapa sih Sus? Iya, itu karena kan cuaca suhu udaranya sudah dingin ya kalau misalkan sore. Takutnya nanti bayinya malah jadi kedinginan. Iya, masuk angin. Kadang kan pengennya 1 kali aja gitu, karena pagi-pagi aja, sore mah nggak usah. Kadang ada yang nanti nunggu siang aja sambil ngejemur kayak gitu.
gitu ya. Iya, boleh. Itu juga. Jadi mandi itu bisa 1 sampai 2 Dua kali kali. ya. Untuk waktunya yang tadi ya bunda-bunda disebutkan lebih dari jam 7 pas matahari udah naik, jadi udah ruangan juga udah Udah aman. anget ya. Terus saya mau cek dulu nih ada pertanyaan atau enggak. Makasih. Untuk ada pertanyaan nih dari Ibu Irna. Sekarang setelah memandikan bayi cuma pakai minyak telon aja, apa perlu pakai salep atau tidak? Pakai salep di sini, salepnya apa ya? Maksudnya untuk tali pusat atau mungkin untuk tali pusat ya sus? Jadi setelah mandi bayi cuman pakai minyak telon saja. Gitu. Jadi gini Bunda, kalau misalkan untuk bayi baru lahir itu seminimal mungkin untuk memakaikan alat-alat kosmetik ya. Jadi minimal memakaikan minyak telon. Kalau untuk salep mungkin itu harus konsultasi dengan dokter. Kalau semisal area tali pusat masih bagus, tidak ada apa-apa, itu tidak usah memakai salep. Cukup dengan kasak kering saja, seperti itu. Beda lagi kalau misalkan tubuh bayinya ada kemerahan, ya suka ada kan bayi-bayi merah-merah ya. Nah itu juga harus konsul dulu dengan dokter. Takutnya merahnya itu dari apa penyebabnya. Jadi lebih ke kalau misalnya tali pusatnya pakai salep atau enggak, itu mah gimana kondisi tali pusat sendiri ya, tapi dengan konsultasi dulu sebelumnya dengan dokter ya, karena yang dianjurkan itu tali pusat itu tidak pakai apa-apa ya sus ya. Betul. Cuman pakai kasa kering yang tadi kata sus ya, kasa steril yang kering, cukup itu aja bunda, jadi nggak usah pakai apa-apa. Terus untuk mungkin yang emang benar juga sih sus, banyak banget yang nanyain tuh pemakaian minyak telon, hair lotion sama minyak wangi kan ya. Itu mah cuman untuk ini aja ya, lebih ke tipis aja ya. Aksesoris boleh sih, aksesoris tapi boleh ya. harus tipis, jangan terlalu tebal. Jadi pemakaian minyak telon mah boleh asal enggak ini. Jadi bun, untuk Bunda Irna ini untuk pemakaian minyak telon aja, nggak usah pakai bedak karena bedak mah takut ke isep ya sus. Jadi untuk sementara mah pakai minyak telon dulu aja ya, nggak usah pakai apa-apa. Itu juga harus tipis-tipis, nggak usah tebal-tebal. Selanjutnya nih ada dari Bunda Nunung Nurjana. Kalau tali pusatnya merah atau tercium bau gimana tuh? Nah tadi kan saya sudah jelaskan ya di akhir. Kalau misalkan di rumah Bunda menemukan tali pusatnya itu ada bau, terus kemerahan, terus ada nyeri tekan di area tali pusatnya, bahkan keluar nanah, itu Bunda harus secepatnya datangi ya kesehatan terdekat supaya bayinya bisa ditangani dengan cepat gitu, supaya tidak terjadi infeksi yang menyebar. Berarti kalau merah sama bau itu udah tanda-tanda infeksi ya sus sebetulnya. Ya, ditakutkan infeksi menyebar nanti malah berakibat fatal ke bayinya. Jadi lebih baik secepatnya ke fasilitas kesehatan terdekat Ya. Bunda Nunung, sama cepat-cepat konsultasi ke dokter aja. Jadi biar dapat pengobatan dan penanganan yang tepat gitu. Terima kasih Bunda Nunung, pertanyaannya keren. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Bunda Pui Ajime. Ya. Teh urutan pakai krim untuk setelah mandi. Biasanya kita pakai krim nggak sih sus? Gitu. Kalau di rumah sakit ya Bunda, kalau misalkan di rumah sakit itu kita tidak pakai krim apa-apa, karena memang dari dokter juga kita tidak menyarankan, minimal cuma memakai minyak telon. Nah untuk krim itu sendiri mungkin Bunda di rumah biasa ya memakai krim, biasanya suka ada urutan di sana dari mulai muka, biasanya pakai baby cream seperti itu. Tapi yang lainnya boleh dikonsulkan terlebih dahulu kepada dokter. Soalnya kulit bayi itu kan sensitif ya. Kita juga tidak berani untuk memakaikan apa-apa kepada bayi gitu. Takutnya malah
salah penggunaan malah jadi gitu. kulitnya Malah iritasi. makin iritasi ya. Tuh. Malah makin iritasi menyebar, susah lagi untuk pengobatan, malah Iya. harus diobatin dengan Segala macam. Oke, tadi saya lihat dulu, ini tadi sempat saya baca, Sus, kenapa bayi yang baru lahir sore katanya nyampe malam nih, tadi ada pertanyaan dari IG sendiri, kalau bayi yang lahir sore kenapa nggak dimandiin katanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan memandikan bayi baru lahir itu standarnya itu minimal di atas 6 jam ya Bun ya. Sekarang kalau misalkan lahir sore, 6 jam dari bayi lahir itu kan Udah pasti malam. malam. Nah, kasihan kan ya, udara udah dingin, bayinya harus dimandikan, nanti malah jadi hipotermi kan, nanti kesananya malah jadi ada Nggak apa-apa baik ya ke bayinya. ke bayinya. Jadi daripada harus memaksakan dimandikan, ya mending kita tunggu dulu sampai apa sih namanya, suhu bayinya normal gitu ya, suhu di ruangan juga ya hangat gitu. Suhu yang normal pada bayi itu sendiri, Sus? Oh iya, suhu normal pada bayi itu 36,5 sampai 37,5. Itu yang normal, Yang ya? normal. Jadi Bunda kalau di rumah misalkan ya bayinya sudah dibedong, ditutup pakai selimut, pakaiin topi, segala macam, terus teraba agak panas, langsung di termometer diukur suhunya ternyata 375, itu bukan indikasi demam ya, tapi lihat dulu sebelumnya. Ya. Nah, Pada panik biasanya. Iya, sebelumnya itu apakah bayinya ditutup segala macam atau memang sedang kondisi terbuka gitu. Ternyata penuh kalau menutup selimut juga itu jadi ini ya, bisa pengaruh jadi. juga ya ke suhu badan bayinya. bayi biasanya ya, Sus. Jadi kalau bayi berarti nggak boleh terlalu ditutup sebetulnya. Iya, ya. jangan terlalu ditutup. Kan kebanyakan orang tua takut kedinginan bayinya ya. Padahal bayi juga sama, itu bisa apa sih, ngerasa kegerahan gitu ya. Kalau misalkan segala dipakai gitu di tubuhnya. Ya, yang tadi pertanyaan baru kebuka dari Bunda Gicivi. Makasih Bunda buat pertanyaannya. Karena emang bayi yang lahir sore itu nggak langsung dimandikan karena punya minimal waktu sendiri. Kita harus ngobservasi biasanya minimal 6 jam. Itu pun karena waktunya sudah malam, jadi kita tunda untuk mandi, biasanya besok pagi baru kita mandikan. Betul ya, Sus? Ya, seperti itu. Terus apakah dari Bunda Irma juga nih, apakah ada campuran air buat mandi? Enggak Ada. Kalau mandi itu cukup air aja Bunda, tidak usah memakai apa-apa. Jadi nggak usah pakai apa, dimasukin ke airnya, nggak usah ya sebetulnya ya. Wangi-wangian atau apa, baby oil kayak gitu nggak usah ya. Nggak usah. Itu malah makin iritasi biasanya ya, Sus, kali gitu. Ada lagi dari Bunda Winaya April. Makasih banget Bunda Winaya April, maafkan. Dulu sering lihat kalau pusar bayi suka pakai betadine. Apakah perawatan itu diperbolehkan atau bahkan malah menimbulkan efek lain dari pusar bayinya? Silakan, Sus. Nah, memang ilmu ya yang terdulu itu memang seperti itu. Kadang tali pusatnya kasanya memakai betadine. Tapi dari ilmu yang sekarang ya, yang terbaru dari dokter spesialis anak, untuk perawatan tali pusat memang seperti itu. Jadi hanya menggunakan kasa steril yang kering saja gitu. Jadi fungsi Tapi kasa juga untuk menyerap kelembaban sendiri, kelembaban dari biar tali cepat pusat keringnya. Jadi Bunda yang tadi bertanya apakah harus pakai betadine, alkohol atau salep-salep yang lain, selama nggak ada bau atau basah, nggak ada kemerahan, nggak usah, cukup kasa kering aja mungkin ya, Sus. Cukup kasa kering aja. Kalaupun ada tanda-tanda infeksi ya yang tadi itu ya, Sus, harus cepat-cepat konsultasi ke kesehatan yang terdekat aja gitu, Bunda. Baik, ada lagi nih dari Bunda MR Syap. Apakah penggunaan AC di rumah aman untuk bayi? Itu
Itu di luar tema sebetulnya ya, tapi bisa dicoba di ini sama suster. Silakan sus. Kalau penggunaan AC boleh sih Bu di kamar atau di rumah menggunakan AC, tapi dengan catatan jangan terlalu dingin. Jadi takutnya nanti kan malah kedinginan ya bayinya. Bunda dipantau aja kalau misalkan selama di rumah memakai AC, pantau suhunya apakah bayinya kedinginan atau tidak. Suhu normalnya yang tadi saya sebutkan ya 36,5 sampai 37,5. Kalau misalkan selama berada di ruangan AC bayinya aman-aman aja, berarti ya nggak apa-apa Bunda gitu ya, bayinya bisa mengikuti gitu ya suhu lingkungan. Seperti itu, lebih ke dijaga kehangatan aja. Iya, dijaga ya. kehangatan. Oke, untuk perawatan tali pusat sendiri ini sus kan banyak juga ibu-ibu yang suka ngebandingin anaknya ya. Sus, anak tetangga saya atau anak kerabat saya tali pusatnya itu puputnya 3 hari, anak saya 5 hari, malah anak saudara saya sekian hari gitu. Nah biasanya itu yang suka jadi stres tersendiri ya biasanya sama ibu-ibu di rumah. Untuk ada ininya sih enggak sih rentang waktu puput ya disebutnya ya sama bunda-bunda di rumah, puput pada tali pusat bayi itu berapa hari? Iya Bunda, untuk pelepasan tali pusatnya atau puput setiap bayi itu memang berbeda-beda. Ada yang 3 hari sudah puput, ada yang 5 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu. Tapi memang ada standarnya ya Bun, minimal 3 minggu. Kalau misalkan memang si tali pusatnya belum puput, sebaiknya Bunda bawa saja bayinya ke fasilitas kesehatan terdekat. Ditakutkan adanya infeksi di daerah tali pusatnya. Intinya mah lihat saja bagian tali pusatnya apakah basah atau merah gitu. Kalau misalkan memang aman, nggak ada apa-apa ya bagus, berarti memang belum waktunya untuk puput. Tapi kalau misalkan memang wah ini lama belum puput terlihat basah, nah itu harus langsung dibawa ke dokter gitu ya, untuk tahu penyebabnya juga. Iya. Ya, takutnya ada infeksi dan malah harus pakai obat-obat. Iya. Ya. Terus ya, ada lagi pemakaian sabun yang baik tadi kan yang hipoalergenik ya, jadi bunda-bunda di rumah mah nggak usah tergantung ke merek gitu ya. Iya. Yang penting mah yang hipoalergenik, mengandung hipoalergenik aja ya sus Ya biar aman, nggak ada merah pada bayi ya, sensitif. Terus untuk tadi kata sus waktu praktek nih sus, saya lupa nanya, nggak boleh lama-lama mandiin bayi. Emang berapa lama sih sus buat ngemandiin bayi? Ya, nah itu untuk memandikan bayi sebaiknya ya Bunda jangan terlalu lama. Waktunya itu jangan lebih dari 10 menit. Ditakutkan malah kedinginan ya, nanti hipotermi. Bunda bisa lihat tanda-tanda hipotermi pada bayi itu, dilihat dari area mulutnya kelihatan kebiruan. Nah, kebiruan terus ke kuku-kukunya juga terlihat agak biru, tangan dingin, kuku biru, area mulut jadi biru, bayinya lemas, kurang aktif. Nah itu tanda-tanda bayi mengalami hipotermi Atau kedinginan. Nah kalau misalnya udah bayi yang kedinginan, tindakan yang pertama harus kita lakukan apa? Nah kalau misalkan terlihat bayinya sudah mulai terlihat agak ini nih kebiruan, Bunda langsung itu ya bungkus atau bedong bayinya, terus kasih selimut dan Bunda dekap ya, didekap di pangkuan Bunda supaya transfer ya antara skin to skin gitu ya, kalau misalkan kulitnya bisa hangat ke badan bayinya gitu. Ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Bunda Fani Oktavianis. Makasih Bunda udah bergabung. Kalau tali pusat yang udah puput, perawatannya gimana? Apa tetap harus ditutup basah? Waktu yang biasanya yang udah puput juga masih pada ini ya, bingung buat ngerawatnya gimana? Nah untuk tali pusat yang sudah puput,
Kalau misalkan daerah tali pusatnya masih terlihat basah, boleh Bunda tutup dengan kasa steril ya, ditempel aja pakai plester. Tapi kalau semisal udah kering, nggak ada apa-apa, udah cukup, nggak usah pakai apa-apa aja, nanti juga menutup sendiri. Itu jadi nggak usah pakai apa-apa ya selagi ini mah. Kalau udah kering mah cukup dibuka, kalau masih basah Kalau boleh basah tutup aja pakai kasa. di ini pakai plastik. Pakai plester. Untuk yang lainnya sambil nunggu lagi pertanyaan dari bunda-bunda, makasih banget pertanyaannya. Untuk kalau bau tadi udah ya, ke itu udah berapa lama put juga udah. Untuk ini ada Bunda Tessa Tresna, sus maaf telat masuk ke live-nya, apakah ada praktek? Tadi udah dipraktekin Bunda, tapi kalau emang Bunda ini nanti ada videonya sendiri untuk ininya, nanti di tutorialnya yang tadi ya memandikan bayi. pas saat memandikan, jadi Bunda bisa nanti nonton kembali ya di ininya. Baik, sambil nunggu lagi pertanyaan yang lainnya, sebentar saya cek dulu pertanyaannya, soalnya pasti banyak banget nih bunda-bunda di rumah yang emang emang bingung ya, kebingungan banget gimana ngemandiin, gak ada yang memandiin di rumah. Bunda juga bisa lihat yang video tadi di channel YouTube kita, gabung aja ke sana. Di YouTube-nya RSTMC, diklik aja Bun, nanti ada di sana tutorial memandikan yang tadi, untuk perawatan tali pusat juga, apa-apa aja yang harus dikerjakan sebelum memandi sama sesudah memandikan ya. Sebentar kita lihat lagi pertanyaannya. Oh ya, ini ada pertanyaan, apakah tali pusat akan lepas sendiri? Nah, terus ya. Apakah tali pusat akan lepas sendiri atau betah dia berlama-lama? Ya Bunda, tali pusat memang awalnya kan basah. Nah itu kenapa perawatannya harus selalu kering ya? Nah itu untuk supaya tali pusatnya cepat kering, terus nanti juga terlepas sendiri. Jadi Bunda nggak usah tarik-tarik tali pusatnya, malah nanti mengakibatkan infeksi atau malah perdarahan ya di area tali pusatnya. Ini ada lagi, sus, bagaimana bolehkah bayi baru lahir menggunakan popok dengan tali pusat yang belum lepas? Boleh. Tadi sudah dipraktekkan, asalkan cara mengikatnya itu di bawah tali pusatnya, jadi tali pusatnya harus berada di atas popok gitu, jangan ditutup, itulah intinya. Jadi sebetulnya pakai popok itu boleh ya, mau pakai celana juga boleh juga sebetulnya boleh ya. Cuman emang untuk posisi mengikat popoknya aja ya yang lebih di bawah tali pusat ya, sus, sebetulnya ya. Jangan menutupi sih intinya itu, jadi takutnya kan kena basah, kena ada lagi nih sus, apakah benar tali pusat belum lepas bayi tidak boleh dimandikan di bak mandi? Jadi nggak boleh mandi rendam mungkin ya tepatnya. Sebenarnya kalau memandikan itu nggak apa-apa ya, walaupun tali pusat masih ada, malahan tali pusat itu harus selalu dibersihkan. Kenapa? Kan itu bisa organisme ya yang menempel ya pada tali pusat, bisa mengakibatkan infeksi. Makanya kenapa bayi yang masih terdapat tali pusatnya harus dimandikan seperti itu. Jadi itu tidak masalah sih. Nggak masalah ya, yang penting malah membantu harus dibersihkan. Harus dibersihkan, membersihkan tali pusat dari kotoran ya biasanya. Ada lagi ini dari
Bunda Nunung Nurjanah lagi. Masih penasaran Bunda Nunung ya? Makasih udah gabung, udah bertanya. Sus, bayiku merah-merah. Itu gimana? Ada pengaruh dari sabun atau gimana, Sus? Biasanya bayi baru lahir memang kulitnya sensitif ya. Kadang dimandikan sekali langsung merah-merah, kena udara dingin atau panas langsung merah-merah. Sebetulnya memang hal bukan wajar sih, memang bayi itu sensitif. Nah, tapi kita lihat dulu kalau misalkan kemerahannya di muka sedikit, kita observasi dulu setiap hari apakah kemerahannya itu makin banyak gitu ya. Diobservasi dulu. Kalau misalkan memang kemerahan sampai seluruh badan, ya baiknya Bunda langsung aja datang ke dokter untuk dikasih salep atau dikasih pengobatan secara lebih lanjut lagi ya. Soalnya kalau misalnya lebih ke itu udah ke medis ya, lebih ke arah medis. Jadi itu penanganannya lebih sama dokter. Nah, ngomong-ngomong tentang penanganan sama dokter, hanya mengingatkan kembali kepada bunda-bunda di rumah untuk jadwal poli anak di RSTMC Dr. Gumiwang sendiri, Dr. Gumiwang SPA, spesialis anak dari hari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 09.30 ya Bunda. Untuk Dr. Haji Panji Purnama spesialis anak itu Selasa, Rabu, Kamis jam 11 sampai jam 12. Untuk yang hari Jumatnya jam 10.30 sampai jam 11.30. Untuk Dr. Nesa Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 13. Untuk hari Sabtunya juga ada dong, jam 9 sampai jam 12. Ada juga di TMC itu jadwal vaksin loh Bunda, ada yang belum tahu ya. Nah, untuk jadwal vaksin sendiri Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 10, untuk Sabtu jam 9 sampai jam 12. Diingat-ingat ya Bunda ya, kalau misalnya lupa lagi boleh video ini di review lagi ya, ditonton lagi di channel YouTube-nya juga ada, di IG story-nya nanti juga ada. Terus kalau misalnya bingung nih bunda-bunda di rumah jadwal dokter diaksesnya di mana sih gitu kan ya, tinggal klik aja di www.rstmc.co.id. Jangan lupa ya bunda-bunda, bisa langsung konsultasi di sana ya. Informasi yang lebih jelasnya juga kita punya di aplikasi store. Nah, di Play Store ada ya, sus ya. Di Play Store ada, tinggal klik aja RSTMC, nanti keluar aplikasi RSTMC langsung. Di sana udah ada jadwal dokternya, komplit semuanya ya. Terus untuk nomor WA segala macam pendaftaran bisa langsung nanti lihat di sana ya. Jadi enggak cuma satu, kita punya banyak ya, satu aplikasi di Play Store, di Instagram, di YouTube. Bunda-bunda bisa cek ya. Karena untuk kali ini penjelasan untuk memandikan sama tali pusat itu dibutuhkan banget buat bunda-bunda yang merasa dirinya belum mampu. Sebetulnya kalaupun bunda-bunda nggak bisa memandikan secara langsung ya sus ya, sebenarnya bisa aja ya memandiin di meja aja. Kalaupun nggak meja berarti ya di tempat tidur aja ya, sesuai kapasitas bunda-bunda di rumah. Jadi nggak harus punya meja mandi sendiri, maksain beli segala macam, nggak usah bunda. Jadi fleksibel aja ya. Jadi untuk memudahkan juga bunda-bunda di rumah, nggak ribet, nggak gimana memandikan, cuman itu aja. Kalaupun banyak tipe-tipe bak mandi ya sus ya, kadang suka ada sus punya saya nggak ada halangan buat pantat bayinya ya. Mau ada atau enggak itu mah yang penting cara megang kita aja ya sus. Yang tadi yang tahu pasti tahu cek. Nah itu untuk mencegah bayi tergelincir. Cek ya, diingat ya bunda ya, cek gitu. RSTM cek gitu ya. Terus yang lainnya kalau bunda-bunda ingin tahu, mudah-mudahan kedepannya kita ada sesi lagi. Silahkan bunda-bunda kasih saran ke kami, ingin
kedepannya ngebahas masalah apa, boleh banget. Jadi itu bisa jadi referensi untuk kami, khususnya RSTMC, untuk nanti memberikan lagi informasi materi yang edukatif buat bunda-bunda di rumah, sobat-sobat TMC di rumah ya. Baik, terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah bergabung di acara live bincang sehat kali ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul detik-detik terakhir. Ya baik Bunda, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasi Bunda yang sudah bergabung, yang sudah nanya, makasih banget. Terima kasih juga untuk Suster Anissa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Makasih banget ya Sus, untuk sharingnya, itu edukasi banget, membantu banget bunda-bunda di rumah ya. Terima kasih juga untuk RSTMC sama kru yang bertugas hari ini. Thank you banget. Semoga acara ini bermanfaat banget untuk kita semua. Karena moto TMC, kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.